lebih dekat Dinas Lingkungan Hidup seperti apa. Tadi mungkin beberapa yang dilakukan oleh bidangnya, tapi kami juga punya 10 program untuk penanganan tadi ya permasalahan lingkungan. Betul. Kemudian 10 program, kemudian inovasi gitu ya per bidang. Nah, mungkin nanti kita ketemu lagi di episode dengan para kepala bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LH Kreatif, bertemu lagi di podcast Lingkungan Ngebedas, ngobrol asik bareng aksi dan solusi. Hari ini kita akan membahas solusi dan isu-isu strategis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, dan hari ini sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Ita Purwanti STMIL. Halo Ibu, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Baik Ernita. Halo wilujeng siang Sobat LH Kreatif, tepang deui sareng Ibu. Baik Ibu, mungkin untuk membuka obrolan boleh sedikit perkenalan tentang background Ibu di sini sudah bekerja berapa lama, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit untuk Sobat LH Kreatif. Iya, terima kasih Ernita. Jadi Ibu di Dinas Lingkungan Hidup hampir lebih separuh umur Ibu ya. Jadi Ibu masuk 98, berarti sudah 27 tahun dikurangi Ibu 3 tahun di Dinas Sumber Daya Air. Jadi sudah 25 tahun di DLH ya. Jadi Ibu sendiri background Ibu dari Teknik Lingkungan ITB S1-nya, kemudian S2 dari Ilmu Lingkungan Unpad. Mungkin itu Ernita. Wah, sudah lumayan lama juga ya Ibu ya, sudah hampir mungkin paham banget tentang lingkungan. Baik Ibu nih, karena saya ini penasaran ya, saya ingin mungkin lebih banyak bertanya sama Ibu untuk sekarang. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang isu-isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup sekarang ini, ada apa aja sih Bu? Ya, baik Ernita. Sebelum Ibu menjawab isu, Ibu ceritakan dulu bahwa di Kabupaten Bandung banyak sekali sumber pencemar. Jadi seperti ditayangkan ya, jadi ada air limbah domestik, kemudian ada limbah industri, limbah pertanian, limbah peternakan, kemudian ada erosi dan sampah. Nah, ini adalah sumber-sumber pencemar yang ada di Kabupaten Bandung. Mungkin dari sini nampak ya sudah jelas sebetulnya apa yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, isu strategis apa. Jadi dari yang disampaikan Ibu barusan bahwa yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. Yang kedua, bagaimana peningkatan kinerja pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca dalam rangka pengendalian perubahan iklim, dan tentu saja yang keempat adalah bagaimana meningkatkan kualitas e-government. Mungkin itu Ernita, ya ada 4 isu. Ya. Cukup menarik dan memang tantangannya cukup besar juga ya Bu ya untuk lingkungan hidup. Nah selanjutnya nih Bu, biar masyarakat lebih paham nih tentang Dinas Lingkungan Hidup, Ibu boleh ceritakan juga tentang struktur organisasinya di Dinas Lingkungan Hidup itu ada apa saja sih? Oke, baik Ernita. Jadi sebelum Ibu ke struktur, mungkin ya ada Perda 12 tahun 2016. Jadi mungkin ini lebih jelas ya Sobat LH Kreatif, bahwa di Perda 12 2016 ini Dinas Lingkungan Hidup terkategori dinas tipe A. Jadi bagaimana dinas tipe A itu memiliki ruang lingkup beban kerja yang cukup besar, di mana menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup Dinas LH itu. Kemudian lebih jelas mungkin di Perda nomor 68 tahun 2025. Jadi ini Perda terbaru perubahan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sendiri gitu ya. Bagaimana di dalamnya Dinas Lingkungan Hidup ini terdiri dari sudah jelas ya Ernita, 1 kepala dinas, kemudian 1 sekretaris, kemudian 4 kepala bidang dan 6 kepala UPTD. Jadi kepala UPTD-nya yang pertama adalah UPTD Laboratorium Lingkungan, kemudian 4 kepala UPTD Pengangkutan Sampah, dan 1 UPTD PPS atau Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah. Jadi struktur organisasinya seperti itu, 4 bidang ditambah 6 UPTD. Begitu Ernita ya.
Baik, jadi cukup lengkap ya Bu dari Ya. setiap bagian-bagiannya, dan untuk pengelolaan lingkungannya mungkin bisa bersinergi bersama-sama Ya, gitu. betul. Nah, masuk ke hal yang sering dipertanyakan publik nih Bu ya. Apa saja sih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang tersebut Ya. agar Sobat LH Kreatif nih nggak bingung gitu kan kalau mau ada keperluan satu hal dan lainnya ke dinas Aduh, harus lingkungan ke hidup. bidang apa gitu Iya, ya. betul, Bu. Bingung, jadi banyak kan di depan kantor akhirnya bingung saya harus kemana gitu Nah. ya. Menanyakannya ke bidang apa, baik saya jawab ya Iya, Ernita. Jadi silahkan, Bu. memang betul tadi kata Ernita ya, bahwa bidang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ini tentu saja untuk menjawab tadi ya permasalahan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup, dan masing-masing dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri. Seperti bidang tata lingkungan gitu ya, bidang tata lingkungan biasanya lebih bergerak di arah perencanaan. Jadi bagaimana persetujuan lingkungan, jadi kegiatan usaha yang akan kegiatan usaha atau pelaku usaha kegiatan yang akan melakukan kegiatannya di Kabupaten Bandung itu akan memproses perizinan, tentu saja akan dilengkapi dengan pedoman bagaimana pengelolaan pemantauan lingkungannya dalam bentuk dokumen UKL UPL, AMDAL atau SPPL. Nah, bidang inilah, bidang tata lingkungan lah yang memproses dokumen tersebut gitu ya. Kemudian bagaimana rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup gitu ya. Jadi kalau di tata ruang kita mengenal RDTR, RT/RW, kalau di LH itu namanya rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, itu disusun oleh bidang tata lingkungan. Begitu juga dengan KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, baik RPJMD, RPJP, RDTR, RT/RW itu disusun, diproses di bidang tata lingkungan. Kemudian ada juga produksi bersih, program Adipura, kemudian ada penyusunan DIKPLHD atau dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini bidang tata lingkungan. Jadi bidang yang di awal, perencanaan di awal gitu ya. Kemudian berikutnya setelah dokumen tadi selesai, ini biasanya ke bidang pengendalian, pencemaran dan penaatan hukum lingkungan. Jadi bidang ini melakukan pemantauan kualitas lingkungan, kualitas air, kualitas udara, kemudian kualitas limbah B3, kualitas air permukaan dan lain-lain. Kemudian pemberian persetujuan teknis. Jadi tadi dokumen perling atau persetujuan lingkungannya ada di bidang tata lingkungan, tapi perteknya ini ada di bidang P3HL. Kemudian pembinaan pengawasan pengelolaan lingkungan, penanganan pengaduan, pemberian teguran apabila ada pelanggaran, dan peningkatan sinergitas pengawasan sosial atau masyarakat. Yang ketiga, bidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan. Kalau ini mungkin lebih jelas ya, dari namanya saja konservasi, pasti berkaitan dengan pohon ya Ernita ya, pohon, penanaman gitu ya. Jadi konservasi ini bagaimana pembangunan taman kehati, pengembangan tahura, kemudian konservasi sumber daya air dengan sumur resapan, lubang biofori dan lain-lain, gerakan penanaman pemeliharaan pohon ya, kemudian kerjasama pemerintah swasta, kemudian indeks kualitas lahan dihitung di bidang ini, kemudian pemberdayaan masyarakat itu ada gerakan peduli lingkungan, adiwiyata, program iklim, kampung bedas dan lain-lain. Nah, ini bidang terakhir adalah bidang pengelolaan sampah. Jelas juga ini dari namanya gitu ya, pengelolaan sampah. Artinya bidang ini melakukan penanganan pengurangan sampah. Jadi penyusunan JAKSRADA, kebijakan strategi daerah tentang pengelolaan sampah, kemudian rencana induk pengelolaan sampah, penyediaan sarpras, cator, roda sampah dan lain-lain, penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian pembinaan sarana prasarana pengurangan sampah, TPS 3R, bank sampah, dan terakhir mungkin bimbingan teknis bagaimana mengelola sampah yang baik. Jadi itu mungkin Ernita 4 bidang yang ada di DLH. Jadi setelah ini mudah-mudahan masyarakat tidak bingung lagi nih. Kalau mau menanyakan tadi ya, saya mau membangun usaha nih, membangun misalnya pabrik, harus ke bidang tata lingkungan dulu, begitu ya. Mudah-mudahan baik. Iya. Terima kasih Ibu ya, sudah jelas sekali kan Sobat LH Kreatif. Jadi diharapkan tidak bingung lagi kalau Sobat LH Kreatif ada kebutuhan atau ada aduan tertentu bisa ke bidang-bidang tersebut. Nah,
Dari obrolan kita hari ini, kita bisa simpulkan ya, memang lingkungan hidup itu berperan sangat besar seperti sampah, isu strategis, serta dengan bidang-bidang yang membantu juga dari kita untuk masyarakat atau untuk Sobat LH Kreatif. Nah, baik Ibu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat LH Kreatif? Baik, mungkin Ernita, kalau ingin mengenal lebih dekat Dinas Lingkungan Hidup seperti apa, tadi mungkin beberapa yang dilakukan oleh bidangnya, tapi kami juga punya 10 program untuk penanganan tadi ya permasalahan lingkungan. Betul. Kemudian 10 program, kemudian inovasi gitu ya, per bidang. Nah, mungkin nanti kita ketemu lagi di episode dengan para kepala bidangnya agar lebih jelas gitu ya. Iya, boleh. Jadi Ibu sampaikan secara garis besar dulu gitu ya. Mudah-mudahan Sobat LH Kreatif tidak berhenti mengikuti kita di sini ya, Iya. tapi akan terus mengikuti podcast kami. Demikian mungkin Ernita. Oke, Iya. baik Ibu, terima kasih banyak untuk penjelasannya, sangat jelas sekali untuk Sobat LH Kreatif. Mungkin sekian pertanyaan dari saya Ibu, karena nanti kita akan bahas tuntas lagi dengan bidang-bidang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay dengan kita di podcast Lingkungan Ngebedas, ngobrol asik bareng aksi dan solusi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.